Gereja Kemahinir Kimi di Tanah Papua, akte notaris nomor 37 tanggal 20 Maret 1973. Surat keterangan telah terdaftar diri di depan RI nomor E-62-62-242-73. Badan Pengurus Klasis Kamu Timur, alamat Jalan Trans Naga kilometer 208 Kampung Dakabo, Kabupaten Lubiak, Provinsi Papua Tengah. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Togiai yang mewakilinya, kepada Bapak Obed Magai. Yang terhormat Peramil Kabupaten Togiai yang mewakilinya, yang terhormat Ketua Koordinator Togiai yang mewakilinya, yang terhormat Ketua Klasis dan Badan Pengurus jajarannya, yang terhormat mantan Ketua Klasis Bapak Pendeta dan Baudan yang terhormat Kepala Distrik Kamu Utara dengan Kamu Timur, yang terhormat Kepala Sekolah SD, SMP, SMA yang ada di Klasis Kamu Timur, yang terhormat Kepala Suku, yang terhormat PI Klasis Kamu Timur, yang terhormat perkawan, yang terhormat pemuda dan para undangan yang hadirin yang bahagia. Izinkanlah saya membacakan sejarah Gereja Kemahinir Kimi di Tanah Papua. 1. Pendahuluan. Yang kedua, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena karunia-Nya yang tidak putus-putus selalu ada dahulu, sekarang, besok sampai selama-lamanya. Dorongan Roh Kudus sehingga kabar damai sejahtera telah dipercayakan kepada pelayan-pelayan misi, diceritakan surat 2 Korintus 5 ayat 18 dan 19, sehingga kabar keselamatan Tuhan Yesus Kristus ini telah laporkan singkat caranya Allah masuk Injil, mula-mula masuk di pelelangan Tanah Papua, lalu di sidangnya mulai didirikan dan dikembangkan. 2. Injil masuk di Tanah Papua. A. Para misionari masuk di pantai selatan. 1. Albert Benjamin Simpson dilahirkan oleh orang tuanya Yames dan Jane Simpson di kota Kanada, Amerika Serikat pada tahun 1845. 2. Berita sejarah Injil mulai 176 tahun yang lalu, yaitu tahun 1845 oleh Albert Simpson. 3. Pada mulanya pendiri tema adalah Albert Simpson. Waktu kecil mulai tuannya menyerahkan anaknya kepada Tuhan demi pekerjaan Tuhan atau demi Injil. Yang 4. Pada tahun 1852 sampai 1886 Albert Benjamin Simpson belajar lebih dekat kepada Tuhan dan memulainya pelayanan pekabaran Injil. 5. Pelayanan 1887 Albert Simpson targetnya bahwa negara Indonesia adalah wilayah pelayanan dalam Gereja Kemahinir Injil. Yang berikut, dalam sebuah konferensi tahun 1908, dalam sebuah konferensi di Kanada, Amerika Serikat, target pelayanan tersebut didukung oleh teman setia dalam pelayanan pekabaran Injil Tuhan, yaitu Dr. Andus Robert Alexander Jeffrey 1988 sampai 1997. Albert Benjamin Simpson melayani di Kanada dan sekitarnya. Dalam bulan Januari 1918 Albert Simpson mengalami sakit serangan jantung dan cukup menderita sementara pelayanan pekabaran Injil. Tanggal 29 Oktober 1919 Albert Simpson meninggal dunia ketika berumur 76 tahun. Kehadiran Gereja Kemahinir Injil berawal dari misi Dr. Andus Albert Benjamin Simpson, pendiri tema mula-mula. Dia dilahirkan pada tahun 1943 oleh James dan Jane Simpson di Kanada.
dalam waktu 8 tahun si Mison dan para pengikutnya berhasil berhasil membangun sebuah tempat ibadah dan yang diberi nama Gospel Tabernacle yang berarti kemah Injil. 12. Abbé Simson membangun tempat ibadah dengan memakai pola pembangunan kemah sembahyang seperti yang didirikan oleh Musa pada padang gurun. Kemah sembahyang yang disebut kemah suci atau kemah pertemuan. Pribadi Abbé Simson telah meninggal dunia, tetapi benih firman Tuhan tidak meninggal dalam pelayanan dan sudah ditanamkan oleh Dr. Angus Robert Albert Japrai. 1926 sampai 1927 Dr. Angus Albert Japrai menginjili di Tiongkok dan sekitarnya. Ia merasa terpanggil untuk menginjili di Indonesia. Misionaris pertama datang di Indonesia membawa Injil dan tiba di Pulau Borneo, yaitu yang dikini disebut sebagai Pulau Kalimantan. Tahun 1929 sampai 1934 Dr. Angus Robert Albert Japrai menginjili di Indonesia bagian barat, yaitu Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi. Tahun 1935 Robert Albert Japrai naik kapal dari Makassar menuju ke arah timur untuk melihat secara dekat keadaan Pulau Papua, tetapi tidak berhasil masuk dalam pegunungan Papua dan kembali ke Makassar. Tahun 1932 Dr. Robert Albert Japrai ingin berusaha melihat lagi melalui pesawat terbang. Seorang pilot Belanda yang bernama F. Wiesel terbang dengan memakai pesawat Catalina dan melihat tiga danau besar, tiga buah danau Wiesel, yaitu Danau Tinggi, Danau Tage dan Danau Paniai. Banyak penduduk di sekitarnya. 20 tahun 1938 atas laporan oleh seorang pilot Wiesel mengenai banyak manusia atau banyak penduduk, maka Dr. Robert Albert Japrai mengadakan suatu konferensi besar ditawarkan dan diputuskan Tuan Russell Daibel dan Tuan Walter Post ditempatkan di pedalaman Papua terletak di Paniai. Enarotali adalah tempat di mana pelayanan pengabaran Injil beritakan sekarang. Mereka menuju ke arah pantai selatan Papua dengan memakai kapal uap. Tiba di tepi pantai selatan Papua, yaitu Uta Muara Kaliawei, dengan dasar firman Tuhan Matius 24 ayat 14. Kata Yahweh artinya mari silakan membawa benih firman Tuhan. Yang 22 tepi pantai selatan Papua Uta Muara Kaliawei adalah wilayah pelayanan gereja Kemah Injil kini di tanah Papua, Kabupaten Deiyai dan Dobiai. Para misionaris mereka menuju ke tempat sasaran melalui tempat yang dilakukan. 1. Pada tanggal 24 Desember tahun 1938 pada rombongan membawa Injil Tuan Russell Daibel dan Tuan Walter Post tiba di tepi pantai selatan Papua Uta Muara Kaliawei. Perjalanan mereka menuju ke Paniai, lalu mereka tiba di Enarotali. Yang kedua, pada tanggal 25 Desember tahun 1983 para rombongan misionaris Tuan Russell Daibel dan Tuan Walter Post mereka menanamkan batu pilar sebagai tanda peringatan Injil 4 berganda. Gereja Kemah Injil kini di tanah Papua. Gereja Injil telah tiba di tepi pantai selatan di Papua Selatan. Bagian B, para misionaris masuk di Kaliawei ke Obaya. Rombongan misionaris mereka ikut Kaliawei sampai tiba di Odaya, di mana tempat pelabuhan dan biasa berlabuh perahu dengan di mana mereka orangnya
atau orang pedalaman berburu di situ. Tiba di pelabuhan di satu kegiatan yang mereka lakukan yaitu setelah mereka tiba di Odaya, mereka langsung berkemah dan bermalam di situ malam yang pertama. Setelah itu mereka ikut tali away melalui di atas bukit yang bernama Digoyai Kebo. Disitulah mereka berkemah dan bermalam malam yang kedua. Besok harinya mereka mulai perjalanan kami sampai tiba di Budabia Kebo. Disitulah mereka berkemah malam yang ketiga. Malam yang keempat mereka berkemah di Kamega Butu. Disitulah mereka malam yang keempat. Dari situlah mereka naik mendaki gunung Amero sampai sudah tiba di tepi Romo. Disitulah kali kecil namanya Tepi, dan disitulah mereka berkemah dan bermalam malam yang kelima. Dari Tepi Kemo mereka jalan naik sampai tiba di bukit Okobo Manida Kebo. Disitulah jalan sedikit naik turun dan tiba di tengah gunung Romero atau situlah mereka berkemah dan bermalam-malam yang ke-6. Besok harinya mulai dan jalan kaki ke Ude Kebo sampai tiba di Dogomol Kebo dan pinggir jalan kali Dogomol. Rupanya dari situlah mereka melihat melalui ke bawah ada orang dari situ mereka angkat satu lagu untuk memuji Tuhan, yaitu Isa Kasila apa itu. Nyanyian ini yang dinyanyikan dalam bahasa Inggris untuk memuji Tuhan, maka puasa karena mereka sudah melihat orang apa itu orang me atau orang Papua. Dari Dogomol Kebo mereka mulai jalan kaki, jalan sampai tiba di kita Kebo antara Dogomol Kebo dan kita Manida Kebo. itu ya jaraknya dekat sekali, tidak ada 10 menit dalam perjalanan, tetapi dengan sengaja mereka berkemah dengan malam di situ malam yang ke-7. Tempat itu kita Manida Kebo karena mereka berpikir bahwa besok itu mereka melihat orang muka dengan muka dari kita mau Kebo ke Pokokto antara disitulah orang atau rumah dan ada kebun. Yang berikut, para misionaris masuk Obaya sampai di Nikaya Itawi. 1. Di kampung Adai Kuno, Aperaya Deyai Papua, seorang tokoh yang bernama Nikaya Itawi ini merupakan awal kontak pertama dengan orang luar atau dunia luar. Rombongan pendeta Tuan Russell Daibel, mereka menembus hutan tropis, menyeberangi sungai, menyeberangi gunung-gunung, menurun lembah sampai tiba di Mowauto. Sebelumnya satu tahun rombongan Tuan Daibel dan Tuan Pos tiba di Mowauto di kampung Mowauto, sekarang Kelasis Tinggi Barat. Koordinator Deyai Nikaya Itawi ini mendapatkan sebuah penglihatan tentang peristiwa sejarah kedatangan misi pembawa kabar Injil kerajaan Allah di tanah Papua, dan mimpinya bernubuat demikian. Kiniya tipikai pai naki meitagi, artinya ia akan datang manusia tapi orang berkulit putih. Maka sebelumnya tiba Nikaya Itawi ini bersama masyarakat bernama Nomora Itawi, Anong, Nuyu, Wode, Yupi dan lain-lainnya telah menata lingkungan, pemasaran lingkungan, pembersihan lingkungan masyarakat, pembersihan perkebunan masyarakat,
pemeliharaan ternak, pembuatan tempat duduk dan tempat tinggal, pembuatan WC. Setibanya pada rombongan ekspedisinya sudah tiba di kehadiran misionaris kita tandai bernama Mikaya Kawijine di Owoto penuh dengan sakraman sukacita. Walaupun mereka belum saling mengetahui satu sama lain, namun mereka lewat terang Injil Kristus saling mengerti dan saling memahami atas maksud dan tujuan dalam komunikasi sepanjang bersama masyarakat di Moroto selama 3 hari mereka waktu pesta. Yang kedua, sekitar tanggal 26 Desember 1938, rombongan para misionaris tiba di ketemu dengan tokoh Mikaya Itawi dan masyarakat Nomboya Itawi, Ano, Bugu Wode, Jupi dan lainnya di sekitar Moroto. Yang selanjutnya, bagaimana perkembangan penginjilan berlanjut masuk sampai ke daerah sasaran Wisel di Enarotani Paniai pada tanggal 13 Januari tahun 1939. Ketika mereka sampai Enarotani banyak terindikasi terhadap warga suku Me, orang Goteka dengan penuh gairah dan hati yang juga kita melayani mereka firman Tuhan. Ketika itu muncullah sesuatu motivasi untuk unitaran hati masyarakat, hati membangun gedung gereja, sekolah, rumah dan penginapan pelayanan hamba Tuhan serta dan lainnya. Barulah Injil Tuhan diberitakan keliling Danau Paniai secara evolusi sampai pada tahun 1941. Dalam tahun 1941 juga datanglah 9 orang pelayanan penginjilan di Enarotani, yaitu orangnya dari Kalimantan, 3 orang dari Amerika dan 2 orang dari Ambon, yaitu Bapak Patrol dan Bapak Paulus Patipilohi. Kedua pendeta itu mulai penginjilan pada jemaat-jemaat pos PI yang ada di sekeliling Danau Paniai atau Wisel yang telah dibuka oleh perintis penginjil. Kemudian perkembangan selanjutnya dalam tahun 1943, Bapak Patrol kembali ke Jayapura dan Bapak Patipilohi kembali ke Serui dan tinggal di sana. Pada tahun tanggal 23 Mei 1943 terjadilah Perang Dunia Kedua, yaitu tentara Jepang Nippon muncul di Danau Paniai. Penginjil di sana terjadi berontak. Akhirnya 2 orang penginjil waktu itu lari ke Merauke bersama 2 orang suku Me, antara lain yaitu Sagus Pakage dan Karir Gobai. Selanjutnya perjalanan mereka terus ke Australia dan tinggal di sana sampai Perang Dunia Kedua itu selesai. Kemudian mereka kembali lagi ke Enarotani untuk meneruskan pelayanan penginjilan remedial yang tadinya berantakan oleh Perang Dunia Kedua itu. Kemudian setelah realistisnya pelayanan penginjilan remedial itu, Sagus Pakage bersama Karen Gobai kembali ke Ujung Pandan untuk melanjutkan sekolah teologi, sekolah Alkitab. Kedua orang Papua Goteka tersebut adalah orang Wissermeren yang pertama kali menyelesaikan sekolah Alkitab teologi di Ujung Pandan. Dan perkembangan selanjutnya pada tahun 1946 dalam bulan Oktober, Tuan Michelson bersama 3 orang termasuk Sagus Pakage dan Karir Gobai 4 orang kembali ke Enarotani melalui pesawat Catalina karena
melihatnya kondisi pada tahun itu gedung gereja dan sekolah-sekolah yang telah banding dan dibakar oleh pihak tertentu. Dengan adanya keadaan seperti itu, mereka merasa terharu melihatnya dan pada waktu itu kedatangan mereka dan tujuannya untuk membangun kembali sebuah gedung gereja, sekolah-sekolah dan telah dibakar oleh pihak gelap atau suatu pelayanan diaktifkan kembali seperti yang semula. Akhirnya perkembangan selanjutnya tahun 1947 dibaptis satu orang yang anggota jemaat yang pertama di gereja, yang selanjutnya mereka dibaptis banyak orang yang sudah menjadi anggota jemaat yang sesuatunya. Dan kepada seluruh jemaat-jemaat di sekitar Danau Paniai, Wisang Meren dan kenyataan itu dampaklah mulainya melalui Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan bersama Yesus dan rombongannya dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan supaya menjadikan satu fundamen orang Kristen kota daerah pegunungan tengah secara khususnya di pada umumnya orang Kristiani di 5 benua ini, supaya di dalam pelayanan penginjilan selanjutnya menjadi suatu patokan sebagai orang Kristen pada masa-masa berikutnya. Pada tahun 1945 sampai 1948 sampai 1949, tema dan penginjil kini dari ujung pandang datang ke Irian Jaya dan sekitarnya dengan nama Papua Niguinea dan yang antaranya baik Pak Pendeta Tetelepta, Pita Lohi, Pita Helu, Des Nusa, Humaisep, Ungga, Pak Soal, Musau dan beberapa orangnya. Adapun petugas mutasi yang mereka melayani selama mereka ada. Kemudian suku Meyan pertama kali dibaptis oleh Mikael Son, yaitu Simon Bunai. 4 hari kemudian seorang kepala suku yang bernama Ketepa juga dibaptis oleh Mikael Son. Pada tanggal 30 Mei 1947 Mikael Son bersama Pati dan Teringat berangkat menuju ke Kebo Kakap kampung Getepa, di kampung Getepa yang terletaknya di sebelah utara Danau Paniai. Getepa menyambut Getepa dengan baik. Pada tanggal 5 Juni 1947, wanita atau perempuan pertama yang dibaptis Mikael Son adalah Bado Beo Tadi dan Bermai Madi, istrinya Simon Bunai. Pada tahun 1944, Karel Gopay dan Sakis Pakade termasuk 24 orang kirim ke luar negeri. Karel Gopay dan Sakis Pakade dibaptis oleh Pendeta Pita Helu. 2. Sekolah Alkitab persiapan di Narapani tahun 1948. Kepala sekolah pertama Alkitab persiapan di Narapani adalah Pendeta Paksoal. Nama-nama Tuhan orang-orang pribumi yang pertama merintis pelayanan gereja Kemainjil kini di tanah Papua, yaitu 1. Karel Gopay dan Sakis Pakade. 2 orang nama Tuhan di atas ini tamatan dari sekolah Sam Makassar. 1. Angkatan pertama yang selesai dari sekolah Alkitab persiapan di Narapani, yaitu 1. Matius Sebai, 2. Bernardus Pigome, 3. Seth Yemo, 4. Elisa Gopay, 5. Thomas Adi, 6. Lukas Yemo. 6 orang nama Tuhan tersebut di atas ini, 2 orang diutus oleh daerah Lembah Balin, yaitu Matius Sebai dengan Elisa Gopay. Bernardus Sebai diutus ke daerah Mapia. Seth Yemo ditempatkan di sekitar Danau Paniai. Thomas Adi dan Lukas Yemo ditugaskan di daerah Pigi. Lukas Yemo kembali
tugaskan lagi ke daerah Lembah kamu di Bagata di Muyakebo setelah 4 tahun sakit luka kembali karena sakit. 4. Angkatan kedua dari sekolah Alkitab persiapan Narotali yaitu Yunus Gopai, Theo Gopai, Yosia Gopai, Silas Tegai, Petrus Mate, Markus Kayame, Markus Tigai, Samuel Tegai, Ruben Tigai, Adelot Mate, Ishak Pagage, Petrus Pagage, Matius Tigome, Yohanes Kiai, Yusuf Magai, Yohanes Pagage, Yunus Kiai, Albert Kiai, Matius Pagage, Daniel Kiai, Gabriel Giai, Bernarus Tigome, Ishak Otoku, Amos Naipa, Ban Adi, Cornelis Edewai. Angkatan ketiga dari sekolah Alkitab persiapan Narotali Paniayan selesai adalah Yosia Tebai, Lukas Yeimo, Lukas Gopai, Nusa Gopai, Ernest Gopai, Timotius Tegai, Ayub Giai, Mika Pigai, Andrian Pigome, Martin Agapa, Isak Agapa, Isak Giai, Martin Pigai, Yakob Pigai, Petrus Pigai, Petrus Magai, Filipus Madai, Filipus Sagani, Dugu Sagani, Daud Magai, Bersi Pigome, Penina Madai, Rosina Edwai, Martina Pagage. Yang selanjutnya lagi. Kemudian yang ketiga, izin masuk di Lembah kamu. Pada tahun 1950, Sakais Pagage sementara tugas di Bomo, tepatnya di Jaka Agopebo, lalu pergi datang bersaksi di daerah survei secara keluarga di Muyakebo. Kemudian pada tanggal 11 Januari tahun 1951, Sakais Pagage membentuk persekutuan di Diri Bagata di Muyakebo. Sekaligus dengan pengucapan syukur atau bakar batu 1 ekor ekina atau babi. Petode. Yang berikut, pada tahun 1952, Sakais Pagage diubah persekutuan menjadi pos penginjilan pertama di Lembah kamu. Setelah perubahan, status persekutuan diubah menjadi pos penginjilan. Gembala pertama yang ditugas Bapak Lukas Yeimo. Pada tanggal 11 Januari 1951 adalah hari ulang tahun Injil masuk di Lembah kamu. Sekarang disebut koordinator hubungan. Pada tanggal 52 sampai 55, Lukas Yeimo telah dibaptis 2 tahapan. Yaitu 1. Tahapan pertama dia dibaptis 4 orang. Yaitu 1. Kidia Itawi atau Amgo, Martin Pagage, Kebodai Poga Agapa atau Sem Agapa, Marta Pigai. Tahapan kedua yang dibaptis oleh ada 3 orang. Yaitu Francio, Weli Pigai dengan Wedabi Agapa. Pada tahun 1955, ia mendapat sakit, akhirnya ia pulang kembali ke kampung halaman karena kekosongan pelayanan di Muyakebo perkembangan gereja pun mini. Pos penginjilan yang kedua dibuka oleh Widi Wijaya di Bukapa. Pos penginjilan yang ketiga dibukakan oleh Idimai Tawi PKI, yaitu di Dobiman. 4. Perkembangan kelas Samut Timur tahun 1983 sampai 2024. 1. Persiapan dijabat sebagai 1 periode 1988. 1983 sampai 1988. Tahun 1962 kebawa di sekitar kelas Samut Timur tidak ada batuan. Tahun 1962 pertama pergi sekolah persediaan Keboya itu Dando dan Stefanus Pigai. Mereka dua selesai pendidikan tahun 1967 adalah angkatan pertama sekolah persediaan Kebo. Kemudian disusun dengan ada beberapa batuan yang melanjutkan sekolah Alkitab Kebo atau di Bagata. Tahun 1967 sampai 1963 Stefanus Pigai tidak dia tugas di Paniai, kemudian Dando dia tugas di daerah kamu. Pendeta Dando, pendeta pertama yang dilantik dari Gagak Keboya itu ada
6 orang hamba Tuhannya itu Dando, Petias Kaya, Stepanus Pigai, Yunus Kaya, Titus Tegai dan William Dow. Kemudian kembali pelayanan di mana mereka tugaskan dari Badan Pengurus Kelasis. Bapak Pendeta Dando mengangkat sebagai wakil Kelasis. Selama mereka melayani setiap ibadah tidak memberikan tugas sepenuhnya. Kemudian beberapa tahun ke depan mereka berpikir bahwa kami juga ambil satu kelas persiapan. Dasar mereka ambil kelas persiapan 6 pendeta, gembala dan intelektual. 6 pendeta yaitu Pendeta Dando, Tobias Kaya, Stepanus Pigai, Yunus Kaya, Titus dan William Dow dan Titus Tegai. Saat itu ada 8 orang gembala yaitu Evangelis Lazarus Tebai, Evangelis Filipus Pigai, Evangelis Matius Pigai, Evangelis Musa Kaya, Evangelis dan Kaya Bernardus Tebai, Petrus Tugame dengan Alpius Tebai, Alpius Tegai. Melanjutkan sekolah SMP kedua 6 orang yaitu Yesen Dumupa, Petrus Tugame, Markus Dow, Jonathan Pigai, Ishak Yo, Lamek Bema. 8 orang mereka lanjut SMP kakak memang yaitu Alpius Tegai, Petrus Kaya, Nathaniel Dow, Bernardus Tebai, Paulus Kaya, Tobias Kaya, Filipus Pigai, Martinus Pigai. Kemudian 13 orang melanjutkan sekolah persediaan. Petrus Dow, Ernesto, Thomas Dow, Paul, Matius Dow, Bernardus Tebai, Enos Pigai, Martin Pigai, Caleb Pigai, Yafet Pigai, Hosea Dumupa, Hosea Pigai, Isa Kaya, Bernardus Tebai, Bernardus Pigai. Dari situlah hamba Tuhan pendeta beberapa gembala intelektual dan ada mereka hati yang senang sehingga mereka untuk membuka ambil kelas persiapan. Dan berikut terbentuknya kelas persiapan. Kemudian habis 6 April tahun 1986 ambil kelas persiapan sampai 1988. Yaitu ketua Pendeta Dando, wakilnya Pendeta Tobias Kaya, sekretaris 1 Vincent Kaya, sekretaris 2 Yohanes Kaya, dan sebagai bendara 1 Matius Pigai, bendara 2 Bernardus Tebai disusun dengan ada beberapa hamba Tuhan yaitu Vitalis Pigai, Filipus Pigai, Yunus Kaya, Lazarus Tebai, Markus Dow, Pendeta Petrus Dumupa, Titus Tegai. Terbentuknya Kelasis Kamu Timur. Ketua kelas pertama dijabat sebagai 2 periode 1988 sampai 2000. Periode pertama sampai dengan periode kedua tahun 2000. Tahun 1986 sampai 88 dibentuk kelas persiapan, lalu disahkan di konferensi Sinode di Enarotani pada tanggal 22 Oktober tahun 1988. Terbentuknya kelas definitif dan lalu ketuanya Pendeta Dando dan wakil ketuanya Tobias Kaya, sekretaris 1 Yohanes Kaya dan sekretaris 2 Lazarus Tebai, dan sebagai bendara 1 Titus Tegai, bendara 2 Tobias Doma, disusun dengan ada beberapa hamba Tuhan yaitu Bernardus Tebai, Filipus Pigai, Yunus Kaya, Markus Dow, Isakio, Petrus Dumupa, Titus Tegai. Badan Pengurus dijabat sebagai 4 periode. Kemudian Badan Pengurus tersebut dijabat sebagai 4 periode 2 sampai 2000. Perkawan pertama Kelasis persiapan sampai definitif yaitu Ibu Pendeta Gobaido. Yang kedua Desina Dumupa, yang ketiga Anike Boma, yang keempat Desina Yogi, yang kelima Susana Motel sampai sekarang yang masih ada. Pemuda pertama Kelasis Kamu Timur yaitu Yusuf Dow, Iyai, Degei, Pendeta Yesen Dumupa, Caleb Pigai, Lazarus Tebai. Par gereja-gereja yang ada di Kelasis Kamu Timur yaitu Antioquia Muyekebo, dibuka tahun 1951. Sien Mobo, Sien Yotepuga,
Siloam Luneu, Epata Dapa, Bethesda Watopa, Emmanuel Tibai, Eklesia Mabout, tahun 19. Golgota Jakarta 1962. Peniel Bilamena, Ebenezer Pemawo, Bukit Zaitun 2 1972. Penyerapan Kepai 1973. Maranatha Bayo, Immanuel Kandung 1986. Zien Mogotogo, Ebrata Mogotogo, Betel Godide, Kapiri di 1986. Edo Toga Puga, Persina Kimani tahun 2002. Ipaye Jakebo, Philadelphia Kupitekewo, kembali ke Klasis Kamu Timur tahun 2013. Ketua Klasis yang kedua dijabat sebagai 4 periode 2000 sampai 2022. Periode ketiga 2000 sampai 2025. 2022. Tahun 2000 ketua Klasis diganti dengan pendeta Yeskel Dungupa. Wakil ketuanya Yonatan Pigai, sekretaris 1 Jafet Tebai, sekretaris 2 Tobias Kaya, bendara 1 Ishak Tem Agapa, bendara 2 Jafet Pigai. Disusun dengan ada anggota Alpius Pigai, Yunus Kaya, Antoni Yowau, Felipus Pigai, Matius Pigai, Bernardus Pigame, Ishak Yow. Periode keempat 2005 sampai 2010. Tahun 2010 ketua Klasis ditetapkan pendeta Yeskel Dungupa dan wakil ketuanya pendeta Markus Dow. Sekretaris 1 Tobias Kaya, sekretaris 2 Yafet Tebai, SPD. Tahun 2007 sampai 2010 masa transisi, sekretaris 2 diganti dengan Aten Tebai, ANPD. Bendara 1 Ishak Agapa, bendara 2 Yafet Pigai, dan disusun dengan ada beberapa anggota, yaitu pendeta Filipus Pigai, Yunus Kaya, Nathan Pigai, Tobias Kaya, Matius Pigai, Bernardus Pigame, Nathaniel Dow. Periode kelima 2010 sampai 2015. Ketua Klasis ditetapkan pendeta Yeskel Dungupa dan wakilnya pendeta Markus Dow. Habis 3 tahun, wakil ketua pendeta Markus Dow meninggal. Tahun 2013 diganti dengan pendeta Ernesto 3 tahun 2013 sampai 2015. Sekretaris 1 Aten Tebai, sekretaris 2 Yafet Tebai. Bendara 1 Ishak Agapa, bendara 2 Bernardus Pigame. Disusun dengan ada anggota Tobias Kaya, Yafet Tebai, Yonatan Pigai, Yunus Kaya, Nathaniel Kaya. Periode 2010 sampai 2015. 2015 sampai 2022. Penasihat Klasis pertama pendeta Tobias Kaya, pendeta Stefanus Pigai, pendeta Nathaniel Kaya. Dan keempat pendeta Filipus Pigai. Ketua dan sekretaris tunggal pendeta Yeskel Dungupa dan wakilnya pendeta Bernardus Tebai, STA. Dan sebagai sekretaris 1 dan sekretaris 2 pendeta Bapak Frans Pigai. Kemudian bendara 1 Martin Dow, bendara 2 pendeta Yafet Pigai. Sesudah itu pemilihan bulan kemudian sekretaris 1 dan sekretaris 2 diganti dengan Yante Agapa SPD sebagai sekretaris pertama dan wakilnya Martinus Tebai sebagai sekretaris kedua. Sesudah dilantik oleh Badan Pengurus Sinode, wakil Klasis pendeta Bernardus Tebai STA telah meninggal dunia, diganti dengan pendeta Thomas Dow sebagai wakil Klasis. Kemudian tahun 2010 wakil Klasis digabung politik, wakil Klasis diganti dengan pendeta Jafet Pigai. Masa transisi 2020 sampai pemilihan 2022 disusun dengan anggota Klasis 1 Tobias Silas Punai, pendeta Yonatan Pigai, Bernardus Pigame. Ketua Klasis yang ketiga dijabat sebagai 1 periode yang masih berlaku. Periode kedua, periode 2022 sampai 2027. Periode ke-7 2022 sampai 2027. Pada tahun 2022 penasihat Klasis pendeta Yonatan Pigai
Pigai, Pendeta Tobias Kaya, Pendeta Yafet Pigai. Kemudian disusun dengan ketua kelas dipilih sebagai Pendeta Kaleb Pigai, wakil ketua Pendeta Yonas Tebai, sekretaris 1 Pendeta Yante Agapa, sekretaris 2 Yusa Kaya, bendara 1 Pendeta Silas Punai, bendara 2 Pendeta Nolas Pigai. Disusun dengan ada beberapa bidang, yaitu bidang pembendaraan Andreas Go, Matias Go, sekretariatan Aten Tebai, Napson Boma, Jonas Do, Liberto Pigai, Amos Kaya. Pendidikan Yapet Tebai, Aten Tebai, Benyamin Kaya, Julianus Kaya, Selpius Tebai. Perkembangan gereja semakin maju dan semakin bertambah. Data tahun 2023, gereja-gereja Nabi Klasis Kampung Timur adalah 22 jemaat, antaranya 10 jemaat terorganisir, 5 jemaat sedang, dan 5 jemaat kecil. Data tahun 2023 juga, pendeta gembala yang ada di Klasis Kampung Timur sebanyak 46 hamba Tuhan, pendeta 33, vitalis 3 orang, evangelis 10 orang hamba Tuhan, dan juga sekolah STP, SMPK, STP 9 orang, STP 10 orang, SMPK 30 orang, SLTP jumlah seluruhnya 49 orang. Perkembangan sekolah GPPG yang ada di Klasis Kampung Timur, terbentuknya 6 SD GPPG yang ada di Klasis Kampung Timur 31 Agustus 2000. Yang berikut, terbentuknya 1 SMP GPPGI Golgota Ikrar di Jakebo pada tanggal 19 Juli 2003. Terbentuknya SMK GPPGI Jakebo tahun 2013. Dengan demikian melanjutkan kuliah ada 4 orang dari sekolah dari gereja kami, 4 orang mereka selesai dari S2. Kalau Tuhan kehendaki, kami rencana buka 1 perguruan tinggi, 1 SMP, 1 SMA, 1 SMA. Yang terakhir, untuk pelurusan sejarah 6 April GKI dengan kini, kami sudah ada bawa untuk fotokopi sebentar, yang mau lihat sebentar dapat ambil. Demikian sejarah gereja dan perkembangan sekolah diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.